Itu kesimpulannya. Udah sertifikat ada, jual belinya 35 tahun lalu, saya sendiri yang beli. Dan tidak ada yang kalau memang yang kami tidak ada hubungan hukum dengan BNP, tidak. Karena yang dituntut itu siapa namanya? Itu penculikan kan ya? Penculikan. Masalah penculikan punya tanah Sulawesi. Ya kan? Jadi itu kebohongan, rekayasa macam-macam. Itu permainan lipo, itu ciri lipo itu. Nah. Jadi jangan main di sini di Makassar. Ya. Apa? Kan kita punya, ada suratnya, ada sertifikatnya. Cepat-cepat dipengaku. Itu perampokan namanya kan? Bagaimana? Benar nggak? Jangan begitu. Iya, itu memang dulu yang dia beli dari dunia juga kan mafia tanah di sini dulu kan. Jadi dia kita atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim. Makanya Bapak berani menuntut orang-orang itu. Bahkan di tuntutan Bapak, harta bergerak dan harta tidak bergerak orang-orang itu mau disita di pengadilan. Sakit jiwa Pak, Bapak yang ngutang, orang yang menuntut haknya Bapak zolimi. Kalau nggak DPR turun, nggak mungkin Bapak cabut. Itu loh Pak. Ya, jadi kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak bilang, Bapak nggak bisa jawab. Biar kita panggil pimpinan Bapak. Ini Republik Indonesia, bukan Republik Lipo. Nggak ada yang bisa ngatur-ngatur Republik ini. Ya, negara ini punya Republik Indonesia. Gitu loh Pak. Nah, ini penting Pak, supaya paham itu oligarki-oligarki itu. Kita hadapin. Harusnya adalah Presiden Prabowo mengatakan saya menghormati proses hukum. Kalau memang ada yang bersalah, ya silakan diproses. Jangan sampai bahwa statement dia itu seolah-olah menyatakan semua KPK yang Anda sedang menyelidiki semua stop prosesnya. Jangan sampai itu tanggapannya. Karena dikatakan saya sudah meneliti proyek WUS itu tidak ada masalah katanya semuanya. Wah, ini sangat bahaya sekali karena KPK lagi menyelidiki ini. Keadilan itu sangat susah untuk dihayati. Saya tidak merasa mampu punya istri lebih dari satu. Yang Pak Prabowo tetap memiliki kekuatan, memiliki independensi, ya, memiliki kemampuan secara visioner ke depan untuk membangun Indonesia. Gitu. Dan tidak dipengaruhi oleh Pak Jokowi? Saya yakin tidak. Bahwa Pak Prabowo mungkin melibatkan Pak Jokowi, itu bentuk penghormatan saja. Ya, karena dengan Pak SBY juga demikian, dengan Ibu Megawati pun demikian, diajak masuk. Karena Pak Prabowo adalah orientasinya ini menghadapi dunia luar nih. Indonesia, come on, konsolidasi ini. Karena kekuatan kita harus minimalisir impor. Kita menghadapi bagaimana dolar yang terus menguat. Kita menghadapi tantangan geopolitik yang tidak ringan gitu. Jadi itu yang sekarang dihadapi. Jadi perang di depan mata, itu yang sekarang makanya Pak Prabowo mengonsolidasikan internal Indonesia. Jadi menghormati presiden sebelumnya. Kebetulan Pak Jokowi itu dulu pimpinannya. Ya, Pak SBY seniornya, Bu Megawati apalagi. Jadi wajar kalau kita lihat bagaimana masyarakat sebetulnya berharap ada narasi yang lebih adil dan beradab, sehingga masyarakat New York artinya memilih seseorang yang narasinya adalah kerakyatan. Sangat jauh berbeda dengan sang presiden. Indonesia juga sedang menghadapi problem yang sama. Narasi sosialisme diucapkan oleh Presiden Prabowo. Tapi pertanyaannya, apakah menteri-menteri ini paham tentang narasi sosialisme? Termasuk Menteri Keuangan, paham nggak? Menahan anggaran daerah itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kritik Pak Purbaya, bukan sebagai person, tapi sebagai pembuat narasi yang tidak peduli pada kehidupan rakyat. Tentu, Pak Purbaya punya alasan. Kepala daerah itu uang dari pusat disimpan di perbankan untuk dapat bunga itu. Iya, hukum kepala daerahnya bukan rakyatnya yang dibuat terlantar. Makanya mohon maaf Pak Kapolda ya, Pak Irjen Asep ya, tolong nasihatin benar abuannya bener nggak? Informasi yang masuk ke Irjen Asep, saya mengedit ya, saya dan pada itu mengedit
kemudian ijazah, kemudian mengedarkan palsu. Wow, itu kebohongan publik. Tidak ada yang namanya kami mengedit sama sekali. Jadi ini jangan menimbulkan kesalahan, dan karena gara-gara diedit itu katanya itu yang menjadi alasan unsur untuk penetapan menjadikan tersangka. salah besar, Bapak. Jangan mau ditipu anak buah Bapak. Saran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Apa? Oh, nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Enggak, kenapa? Ya, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Ngetes aja, ngetes. Nah, menurut saya... Ini iklan dulu lah Mbak, yuk. Ntar dulu. Postnya gue. Oh iya. Orang tuh udah lelah sih. Lelah melihat wakil rakyat tuh seolah-olah hidup di dunia yang berbeda. Realita wakil rakyat seolah-olah beda dengan realita rakyat. Bukan perwakilan rakyat. Iya, jadi kelelahan itu bercampur dengan kemarahan merasa dibohongi, itu wajar kemudian reaksi publik atas putusan MKD ini menjadi sedemikian kencang. Cuma aku juga mau menempatkan ini, kekecewaan ini secara lebih proporsional. Rasanya perlu secara lebih proporsional. Karena kesalahan para anggota ini berbeda-beda. Ada yang memang ngomongnya nggak pantas. Ada yang terlalu santai di tengah momen yang super sensitif. Kita mau punya wakil rakyat yang tahu diri, tapi kita juga mau sistem yang jujur, transparan, yang bisa kita kawal. Kalau orang salah bicara, dihukum dengan mencabut mandat, yang kita dapatkan itu parlemen yang bisu, bukan parlemen yang belajar. Kalau setiap viral dan amarah itu ditanggapi dengan sedemikian, yang lahir itu bukan keadilan, tapi tontonan. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima. Itu nanti aja selesai dulu, ini baru setahun, selesaiin 5 tahun dulu, kita buktikan bahwa Pak Prabowo bisa mensejahterakan bangsa ini. Bapak juga belum memikirkan kali ya yang 9 tahun, 5 tahun berikutnya. Orang dipikir kalau kritis itu artinya pokoknya ngotot harus menang, semakin tinggi nada suara, semakin kritis, semakin tajam dia. Padahal definisi kritis itu teman-teman, itu orang yang punya kemampuan untuk mau mengoreksi sikapnya ketika dia tahu dia salah. Orang yang berani mengakui kalau dia ternyata posisinya itu bukan posisi yang benar dan mau mengubah sikap, itu namanya orang kritis. Bukan yang ngotot-ngototan gitu. Jadi ada banyak miskonsepsi menurut saya yang seharusnya itu bisa kita dapatkan, kita latih kalau kita berorganisasi dengan benar. Kalau kita pada saat berargumen pada siapapun, itu tadi dengan hormat mendengarkan dan gak ragu bilang, oh iya ya, poin kamu betul. Oh iya ya, saya tidak pernah melihat dari perspektif ini. Dan humility itu salah satu hal penting juga yang harus kalian bisa pelajari kalau kalian menjadi pemimpin di organisasi. Kerendahan hati untuk mau menerima masukan.